Tulungagung, April 2026. Sebuah operasi tangkap tangan KPK mengguncang seluruh negeri. Bupati Gatot Sunuwibowo jatuh dalam pusaran pemerasan birokrasi yang sangat rapi dan sistematis. Padahal, saat mencalonkan diri di Pilkada 2024, janjinya manis sekali. Saya akan menghapus korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa mahar, tanpa jual beli jabatan. Tapi begitu menjabat bupati Februari 2025, ia justru menciptakan sistem sandra paling licik. Desember 2025 jadi awal petaka. Mutasi massal 15 pejabat eselon 2 dan 141 pejabat eselon 3 maupun eselon 4. Ini bukan rotasi biasa. Ini pembersihan pejabat yang tidak tegak lurus dan pemasangan yang patuh agar sistem pemerasan berjalan mulus. Disinilah modus surat sakti dimulai. Setiap pejabat baru dipaksa tanda tangan 2 surat, pertanggungjawaban anggaran mutlak dan surat pengunduran diri kosong tanpa tanggal. Surat kosong ini jadi alat sandra dahsyat. Kalau tidak setor uang atau tidak patuh, bupati tinggal isi tanggal, lalu pejabat langsung mundur sukarela tanpa proses hukum. Korban pertama, Tri Haryadi, Sekda Tulungagung. Dicopot mendadak 11 bulan Desember 2025 dari jabatan tertinggi ASN ke Kepala Disnaker Trans. Ia sempat mangkir 2 kali pelantikan dan hilang ke Malang untuk menenangkan diri. Keluarganya bingung. Ini bukan mutasi biasa. Lalu, Sony Weli Ahmadi. Dimutasi hanya 2 hari sebelum pensiun resmi 1 Januari 2026. Bupati bilang tidak tahu detail usia pensiun. Mutasi sia-sia ini jadi ancaman tersirat. Lambat setor atau ragu tanda tangan surat mundur, langsung dihukum. Muhadi, Kepala SDN 1 Kampung Dalem, berani menolak mutasi ke Kabid PAUD karena khawatir pensiun dipercepat. Ia tidak hadir pelantikan, gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ditolak. Akhirnya kena sanksi penurunan pangkat eselon 4 C ke eselon 4B selama 1 tahun. Pesan keras, melawan sama dengan dihukum. Sistem sandra ini efektif. 16 kepala OPD diperas paksa. Target total 5 miliar rupiah. Uang ditagih seperti debt collector oleh ajudan Dwi Yoga Ambal. Bahkan sebelum anggaran OPD cair, setoran sudah harus ada. Realisasinya, 2,7 miliar rupiah masuk kantong bupati hingga 10 April 2026. Kemana uang rakyat ini? Sebagian untuk gaya hidup hedonis. KPK sita 4 pasang sepatu mewah, termasuk Louis Vuitton, senilai 129 juta. Sisanya untuk berobat pribadi, jamuan makan mewah, dan pengeluaran konsumtif sehari-hari. Bahkan dipakai untuk beri THR kepada oknum Forkopimda, Dandim, dan lain-lain, dan untuk beli loyalitas aparat. Gurita korupsi makin kuat dengan nepotisme keluarga. Adik kandungnya ikut terlibat. Adiknya yang bernama Jatmiko Dwijo Seputro duduk sebagai anggota DPRD Tulungagung dan ikut diamankan KPK dalam OTT April 2026. Adik lain, Desi Luciana Wardani, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, sorotan nepotisme langsung di rumah sakit daerah. Istri Endang Dwi Retnawati jadi Ketua Perwosi Kabupaten, pengaruh keluarga di organisasi sosial. Gatot juga kuasai organisasi. Ketua Pengkap IPSI Tulungagung 2026 sampai 2030, dilantik aklamasi pasca jadi bupati. Ketua Dekopinda Tulungagung 2026 sampai 2030, akses dana koperasi non-APBD. Plus kader senior GP Ansor sejak 2004, basis sosial yang kuat. Di dunia usaha, ia sangat dekat dengan pengusaha Suryono Hadi Pranoto alias Kacung,
pemilik dealer mobil bekas kacung motor. Kedekatan terlihat di acara Halal Bihalal 2026 di rumah Gatot, plus latar belakang bisnis Gatot sebagai pengusaha toko bangunan. Kacung motor pernah terseret kasus lingkungan, galian C ilegal untuk lahan showroom dan masjid. Sidang 2025 akhirnya gugur. Peluang korupsi datang dari mana saja? Wewenang mutasi plus surat sandra jadi pintu utama kontrol birokrasi. Kontrol anggaran OPD plus setoran rutin paksa, bahkan sebelum dana cair. Pengaturan vendor di pengadaan, Alkes RSUD Dr. Iskak, jasa cleaning service dan security, fee potong hingga 50%. Dualisme jabatan organisasi Dekopinda dan IPSI jadi jalur dana paralel sulit diaudit. Latar belakang pengusaha toko bangunan plus jaringan lama seperti kacung motor buka peluang rent seeking dan gratifikasi terselubung. 10 April 2026, KPK datang. Ajudan Dwi Yoga tertangkap tangan terima setoran. Gatot tertunduk, sepatu LV jadi barang bukti. Pelajaran berharga. Korupsi daerah sudah sistemik pakai mutasi sebagai senjata. Birokrasi lumpuh, pelaksana tugas bertebaran. Janji hapus korupsi jadi kenangan pahit. Kawal terus kasus ini. Laporkan intimidasi. Keadilan harus menang.